Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman Atakusuma dari kelas XE absen 13. Hari ini saya bakal menjelaskan PPT saya, yaitu pengindaran jauh, yaitu PJ, untuk tugas remedial geografi. Oke, lanjut. Saya bakal ngejelasin pertama, yaitu komponen dan jenis citra. Dan yaitu komponennya itu ada sumber tenaga, atmosfer, objek, wahana sensor, stasiun bumi, pengguna, dan citra foto. Dan kita bisa lihat gambarnya, contoh gambarnya seperti di kanan ini. Jadinya cahaya bakal merefleksi atau pantul ke satelit, dan sensornya bakal mengasih ke stasiun bumi. Datanya bakal diolah datanya dan dianalisis dan langsung dikasih ke pengguna. Sumber tenaga. Komponen yang pertama dalam pengindaran jauh adalah sumber tenaga. Jadi alat yang digunakan untuk memotret membutuhkan sumber tenaga untuk bisa menjalankan fungsinya. Sumber tenaga ini dari cahaya matahari yang menghasilkan suhu, meningkatkan suhu, kemudian akan diserap oleh bagian tertentu dari alat untuk diubah menjadi energi, sehingga alat untuk memotret perlu menampung lebih banyak cahaya matahari di waktu siang. Sumber tenaga terbagi bagi dua, yaitu tenaga panas yang menggunakan tenaga alamiah, yaitu matahari. Lalu ada tenaga aktif yang menggunakannya bantuan pancaran suatu alat. Kedua yaitu atmosfer. Perjalanan teknologi tenaga elektromagnetik dari matahari menuju permukaan bumi banyak hambatan. Hambatan tersebut dapat berupa hamburan dan serapan yang semuanya disebabkan oleh adanya butiran gas, awan, dan butiran uap air di atmosfer. Apabila cuacanya sedang mendung dan berawan, maka bisa memperkecil jumlah sumber tenaga yang terserap oleh alat. Hal ini dapat terjadi karena atmosfer mengandung sejumlah molekul seperti oksigen, O2, karbon dioksida, CO2, nitrogen, hidrogen, dan lain-lain. Molekul-molekul ini bisa menyerap dan memantulkan dan melewatkan radiasi elektromagnetik, sehingga sangat mempengaruhi kinerja dan alat untuk memotret dari udara. Tiga, objek. Komponen ketiga adalah interaksi antara tenaga dan objek. Jadi setiap objek difoto menghasilkan foto yang berbeda-beda. Secara umum dipengaruhi oleh kondisi atau karakter dari objek itu sendiri. Objek yang memiliki daya pantul rendah pada sumber tenaga akan menghasilkan foto lebih gelap. Begitu juga sebaliknya. Jadi pada saat alat digunakan untuk memotret gunung yang puncaknya tertutup oleh salju, maka hasil fotonya cerah karena salju memiliki daya pantulan tinggi. Dan kalian bisa melihat contohnya seperti di gambar ini. Sebaliknya, saat dipakai memotret gunung yang puncaknya tertutup lahar, maka hasil fotonya lebih gelap karena lahar ini punya daya pantul yang rendah. Wahana sensor.
Wahana adalah kendaraan yang berfungsi untuk meletakkan sensor. Pada saat berlangsung proses merekam objek permukaan bumi bisa dilakukan di angkasa maupun luar angkasa. Wahana di angkasa dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu satelit, pesawat terbang tinggi, dan medium. Sensor merupakan benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek itu alam dalam jangkauan tertentu. Dalam sistem pengindaran jauh, sensor yang tanpa fungsi perekam permukaan bumi. Berdasarkan proses perekaman, ada 2 jenis sensor, yaitu sensor fotografik kamera dan sensor non-fotografik. 5 adalah stasiun bumi. Setelah data direkam oleh sensor, maka akan dikirimkan ke stasiun bumi untuk diproses, diinterpretasikan, dan dianalisis untuk pengguna adalah kita manusia sebagai penganalisis pengindaran jauh. Citra foto adalah hasil akhir dalam pengindaran jauh berupa foto maupun non-foto. Dan saya bakal lanjut untuk jenis citra. Ini ada 4 jenis citra, yaitu inframerah, prakromatik, okromatik, ultraviolet. Citra karena warna objek yang terekam dalam citra sama dengan warna yang ditangkapkan oleh mata hal gelombang tanpa visible light. Sementara citra A dan citra D disebut false color. Hal ini karena warna objek citra dan yaitu pertama citra ortokromatik. Citra foto ortokromatik yaitu citra foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum tampak dari warna biru ini hingga sebagai warna hijau. Foto ini meliputi saluran-saluran hijau. Foto ini baik untuk studi pantai dan survei vegetasi karena filmnya peka terhadap objek. Citra pakromatik ada 2, yaitu pakromatik warna dan pakromatik ultraviolet. Saya jelasin yang pakromatik warna bentar. Dia memiliki pola yang teratur, bentuknya memanjang, berasosiasi dengan jalan, memiliki ukuran yang dapat dihubungkan luasnya, memiliki warna terang, berekstraksi halus, dan situasi gedungnya. Dan yang satu lagi pakromatik ultraviolet, cocok untuk kegiatan fotografer, lebih murah, warna sesuai dengan kepekaan mata, objek kecil, dapat dikenal karena resolusi spasial halus. Citra inframerah, spektrum infrared adalah 0,7 kurang 0,9 mikrometer dengan perluasan panjang hingga 1,2 mikrometer. Banyak digunakan untuk mendeteksi tanaman sakit. Citra non-foto berdasarkan spektrum elektromagnetik. Citra inframerah termal merekam gelombang panas termal. Jadi ekspresiku dengan warna sesuai tingkat panasnya. Citra gelombang mikro merekam gelombang mikro dan radio yang dihasilkan dari sistem energi pasif gelombang mikro dan sistem energi aktif gelombang radar. Citra inframerah termal. Citra inframerah kelebihan termal biasanya digunakan untuk bidang meteorologi dan geologi. Citra ini memiliki kelebihan dan kekurangan, antara lain
Kelebihannya itu bisa merekam ketika siang ataupun malam, dapat merekam objek di bawah permukaan bumi. Kekurangannya itu distorsi geometri besar, karena biasanya citra ini ditangkap dengan menggunakan revolusi. Tapi kayaknya bisa dah. Citra gelombang mikro. Gelombang kekurangan dengan panjang gelombang 1 mm 30 cm. Gelombang ini tidak bisa ditangkap oleh mata itu dari perlu sensor khusus untuk mereka merekam citra, yaitu dan alat penyiam. Kekurangannya itu adalah distorsi geometri besar, karena biasanya citra ditangkap dengan ataupun malam karena memiliki sistem energi pasif dan aktif. Unsur interpretasi. Rona merupakan tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra. Situs merupakan letak kedudukan suatu yang objek terhadap objek lainnya sekitar. 3. Asosiasi merupakan keterkaitan antara objek satu dengan objek lain. 4. Bayangan berfungsi untuk membantu identifikasi objek secara visual, terutama berhubungan dengan objek yang tinggi. Nomor 5. Konvergensi bukti penggunaan beberapa unsur interpretasi citra sehingga link up-nya semakin menyempit ke arah satu kesimpulannya tertentu. Unsur interpretasi lagi, yaitu awal-awal ukuran, merupakan unsur interpretasi citra yang berupa panjang, tinggi, lebar, dan luas dan volume. Warna adalah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum tampak. Region merupakan kerangka suatu objek seperti kotak, kerucut, bertajuk, bintang, dan lain sebagainya. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra atau penggulungan rona kelompok objek yang terlalu kecil untuk dibedakan secara individual. Tekstur merupakan tingkat kasar dan halus objek. Pola merupakan susunan keruangan objek seperti teratur, tidak teratur, memanjang, dan lain sebagainya. Ya, itu aja penjelasan saya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.